Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita di tempat Bapak Ibu masing-masing dan saya dan teman-teman di gereja, kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dinyatakan di dalam masa situasi yang sulit seperti ini, kita masih diberikan kesehatan, kita dilindungi Tuhan dan berkat sukacita boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan naikkan pujian, Aku Hendak Bersyukur. Mari sama-sama kita pujikan pujian dengan penuh rasa syukur, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kebaktian perayaan iman kita pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Mari
Jemaat yang diberkati Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Jemaat yang diberkati, hari ini saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua yang ada di rumah masing-masing, kita mau sama-sama mengekspresikan rasa sukacita kita bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dialah Allah yang sangat kuat dalam kehidupan kita, Allah sumber kuatku. Mari Bapak, Ibu, yang di rumah kita bangkit berdiri, kita sama-sama bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh luar biasa Allah kita. Ya Bapak Ibu semuanya, kita sudah boleh diperbolehkan Tuhan untuk hari ini bersama-sama kita memuji Tuhan. Semua yang boleh kita rasakan saat ini itu semua adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah kita. Namun sebagai manusia kadangkala kita kurang puas, kita kurang merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang dosa itu muncul dari
diri kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita renungkan segala apa yang sudah kita lakukan saat ini, segala hal yang mungkin seminggu ini kita menyakiti orang tua kita menyakiti Tuhan atau apapun, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, kami bersama-sama Tuhan Yesus dengan rendah hati mengakui segala hal dosa perbuatan yang kami lakukan. Seringkali Tuhan Yesus dari dalam diri kami kurang merasa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sering menggerutu atas situasi yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan kami menyakiti hati-Mu Tuhan Yesus. Banyak sekali Tuhan Yesus rasa iri, dengki, rasa benci itu masih ada dalam hati kami. Tuhan Yesus saat ini kami datang, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kami. Yang selama ini kami masih lakukan, kami ulang-ulang lagi Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau selalu mengampuni kami. Tuhan Engkau ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami boleh sadar. Kami boleh mengerti kembali Tuhan Yesus apa firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjalani setiap hari ini Tuhan Yesus penuh dengan sukacita, dengan kesadaran diri akan firman yang dari Engkau Tuhan Yesus, akan nilai-nilai yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh dengan tulus hati mengaku akan dosanya di hadapan Tuhan, mari kita berdiri dan kita dengarkan jaminan firman Tuhan atas kehidupan kita, sebagaimana diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Luar biasa kasih sayang Tuhan untuk kita. Karena itu, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru, bagaimana kita harus bersikap sebagai balasan untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah lakukan atas kita. Dari Kolose pada pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15. Begini firman Tuhan untuk kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, kita sudah menerima dan mendengarkan berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini kita boleh kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, karena kita akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita naikkan pujian Indah Bersamamu. Sertai jalanku sepanjang hidupku.
dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Hanya dekat Allahku saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat menyadari bahwa kalau kami tinggal dekat dengan Tuhan, di situ ada rasa damai, ada rasa bahagia. Dan bila kami dapat mendengar firman Tuhan, disitulah kami memperoleh kekuatan baru, semangat yang baru untuk menjalani hidup kami ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu pada kesempatan ini Bapa, kami buka hati kami, pendengaran kami, perhatian kami, pikiran kami, ditujukan hanya untuk firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tinggal di dalam kami, sehingga dengan demikian hidup kami boleh berbuah-buah lebat, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami mendengar, dan Roh Tuhan tolong kami, supaya bukan hanya kami menjadi pendengar yang baik, tapi mau menjadi pelaku-pelaku yang baik, baik yang menyampaikan, maupun juga yang mendengar dan merenungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa.
Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 145. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Begitulah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang setelah mendengar firman Allah, menyimpan di dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya sekalipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tapi hati kita bulat, utuh, penuh, tertuju pada Tuhan. Sepertinya kita ada bersama-sama dengan anggota gereja yang lain, anggota jemaat yang lain, di gereja kita yang sangat sederhana ini. Jemaat, adapun tema renungan kita pada saat ini adalah keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia. Pernah dengar istilah miniatur? Kita dengar ada istilah Indonesia Mini yang berada di Taman Mini. Yang ada di situ adalah sepertinya semua yang ada di Indonesia ditunjukkan ada di situ. Pulau-pulau dari Sumatera sampai ke Papua. Juga ada unsur-unsur budayanya di situ.
Jadi kalau kita ke Taman Mini seolah-olah kita sudah ada di seluruh Indonesia. Karena itu disebut Taman Mini. Keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya di dalam keluarga itu ada unsur-unsur yang terdapat seperti yang ada di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sidang jemaat yang selalu diperhatikan Tuhan. Sepanjang bulan ini, bulan Juli ini, kita bersama-sama telah belajar bahwa keluarga adalah rumah kebenaran. Itu pada minggu yang pertama. Minggu yang kedua, keluarga adalah rumah pujian. Minggu yang ketiga, keluarga adalah rumah tempat Allah diam. Allah berada dalam keluarga, sehingga menjadikan keluarga dipenuhi oleh semangat dan suasana sorgawi. Dengan demikian suasana rohani yang adalah realitas masa depan, yang sebenarnya baru kita nikmati pada waktu yang akan datang. Setelah Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita ke surga, kita dapat merasakannya saat ini di sini. Di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga yang merasakan kehadiran dan karya Allah akan merasa hidup seperti di dalam surga. Amin. Karena dalam keluarga itu ada nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati, dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajar untuk memberikan kepada Allah kemuliaan. Kita diajar untuk memberikan kepada Allah hormat dan puji-pujian setinggi-tingginya. Karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Allah itu, benar-benar Allah melakukannya dengan terbaik dan terbesar. Dan itu nampak begitu jelas dan terang dalam ayat 10a, di mana umat berkata demikian. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji-muji Engkau. Memuji-muji dengan sukacita. WL singer kita pada pagi hari ini. Benar-benar kita rasakan bagaimana dari hati mereka. Mereka menyanyi dengan sukacita. Karena apa? Mereka menghayati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita yang di rumah pun sepertinya ikut bersama-sama ada dengan mereka dalam memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Patut diakui bahwa pemerintahan Allah itu memang sudah hadir di dunia. Termasuk hadir di dalam keluarga kita masing-masing.
Ada Bapak Ibu merasakannya di dalam keluarganya? Benar ya? Puji Tuhan. Pemerintahan Allah itu hadir melalui segala keturunan. Dan keputusan-keputusannya tidak pernah berubah. Saudara, keluarga adalah gereja. Adalah komunitas terkecil. Berwatak surgawi. Artinya di dalam keluarga, keluar nilai-nilai yang terkandung di sorga. Di kerajaan Allah. Keluarga yang demikian menjadikan Allah sebagai raja yang melindungi, mengendalikan, mengatur, dan menjaga. Juga Allah sebagai gembala yang memelihara, memberi jaminan kehidupan yang kekal kepada keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Allah. Karena itu Mazmur 145 isinya adalah puji-pujian atas segala berkat dan kemurahan Allah. Salah satu penanda bahwa keluarga terberkati adalah keluarga yang merasakan berkat Tuhan, lalu mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Itu keluar dari dalam lubuk hati yang dalam. Dan terus mengikuti dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keluarga sebagai gereja yang mengalami pemerintahan Allah. Hendaknya menjadikan segala sesuatu milik gereja. Bukan milik dunia. Bukan. Sebab gereja itu persekutuan umat Allah. Di mana Allah sebagai Bapa dalam persekutuan itu. Keluarga yang demikian akan menjadikan Allah sebagai raja. Karena itu, keluarga harus memiliki semangat bergereja sebagai satu semangat komunitas yang dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, mengalami pemerintahan Allah yang terwujud dalam kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Serta berani menjalani hidup sehari-hari dengan semangat menghadirkan pemerintahan Allah di dunia ini. Demikian juga keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah harus melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah wilayah pemerintahan Allah. Di mana Allah berkuasa dan memerintah di dunia ini dengan rahmat dan kebenarannya. Karena itu keluarga harus menghadirkan pemerintahan Allah di dalam dunia ini. Di dalam keluarganya harus menghadirkan pemerintahan Allah di dalam keluarga itu. Semua kegiatan dan aktivitas sehari-hari hendaknya dipenuhi semangat bahwa keluarga membawa kembali dunia milik Allah kepadanya dan menegakkan segala yang baik dan berkenan kepada Allah. Jangan pernah menjadi keluarga tanpa Allah yang memerintah. Karena keluarga yang hidup tanpa Allah memerintah adalah keluarga yang percaya kepada Kristus yang mati, bangkit,
naik ke surga, namun dalam kenyataan tidak berdampak apapun pada hidup masa kini, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua adalah, bagaimana kita dapat mewujudkan keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah dalam dunia yang sedang bergejolak ini? Ada 3 hal yang bisa kita wujudkan. Yang pertama, keberadaan keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah sungguh amat diperlukan. Keluarga harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan kasih dengan cara memperhatikan dan memperdulikan kesusahan atau kesulitan orang lain, terlebih di masa pandemi saat ini. Keluarga kita diharapkan jangan menutup mata terhadap keluarga tetangga atau keluarga sahabat yang sedang menderita. Kalau kita tahu, berikanlah apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dimulai dengan berikan doa, minta Tuhan memberkati mereka. Kemudian disusul dengan apa yang bisa kita beri. Beri dengan segenap hati. Seperti Allah, pemerintah yang berkuasa itu, memberikan semuanya dengan segenap hati untuk kita. Memberi tanpa mengharapkan kembali. Sehingga orang yang sedang terkapar, yang dalam kesulitan, dia boleh mewujudkan suasana surgawi dalam hidupnya. Ada sukacita baru, ada semangat yang baru. Dia tidak putus asa dan merasa hidupnya sepi. Dia bangkit dan bersemangat kembali. Yang kedua, keluarga harus menjadi garda terdepan dalam menyatakan kebenaran dan keadilan. Tidak kompromi dengan perbuatan tercela dalam pengurusan segala sesuatu. Tidak melakukan sogok menyogok demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan sesuatu, tetapi berjuang dengan jujur, dengan setia, dan penuh semangat untuk menerima apa yang diharapkannya. Semangat hidup kudus harus ada di dalam keluarga. Dan diharapkan keluarga juga dapat menjaga, memelihara kesehatan lingkungan di mana berada. Kesehatan orang lain itu adalah kesehatan kita. Dan kesehatan kita adalah kesehatan orang lain. Kalau seperti itu, keluarga kita bukan keluarga yang egois. Benar-benar keluarga kerajaan Allah. Yang terakhir, keluarga menjadi terdepan, garda terdepan dalam menjunjung nilai-nilai perdamaian. Mengembangkan sikap hidup ramah, semangat menyatakan pengampunan. Seperti Tuhan Allah begitu semangat mengampuni kita dari perbuatan dosa. Dan menerima satu dengan lain secara fakta. Seperti Tuhan menerima kita walaupun kita penuh dengan cacat celah, tetapi Ia menerima kita apa adanya dengan hati terbuka. Maka kita juga sebagai keluarga Allah harus melakukannya. Kalau di dalam keluarga ada hubungan kurang baik satu dengan yang lain, jangan menyimpan menjadi akar pahit. Selesaikanlah dan biarlah damai mengalir dalam keluarga itu. Demikian kalau dengan orang lain, mungkin dengan sahabat, teman,
ada sesuatu yang tadinya menjadi kekecewaan bagi kita, ampunilah. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita mengampuninya. Lepaskan. Dan kalau kita bertemu dengan dia, bertemu di dalam sukacita, dalam damai. Bukan bertemu wajah tersenyum, tetapi hati penuh dengan kebencian. Itu bukan wujud dari anggota keluarga kerajaan Allah. Karena Yesus bertemu dengan kita dengan hati yang penuh sukacita. Walaupun kita tadinya sangat menyakitinya. Itulah yang harus terjadi, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam masyarakat di mana kita berada. Berbahagialah kita yang selalu berusaha untuk mewujudkan keluarga kita sebagai miniatur kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur atas firman yang sudah kita terima Bapak Ibu. Mari kita akan naikkan ucapan syukur kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman ini kami boleh selalu diingatkan akan begitu baiknya Tuhan, sangat besar kasih Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus dalam setiap keluarga kami, keluarga besar jemaat GKMI Siloam, Engkau boleh selalu hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh senantiasa selalu merasakan sukacita yang dari Engkau, berkat yang dari Engkau Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus kami juga boleh memberikan berkat, menyalurkan kasih kita kepada sesama kita di sekitar lingkungan kita. Tuhan Yesus, jikalau saat ini dalam kami berkeluarga, dalam keluarga besar jemaat GKMI Siloam, masih terdapat luka dari satu sama hingga yang lainnya. Kami masih saling menyakiti Tuhan Yesus, ampuni setiap kami. Jikalau saat ini masih ada permasalahan dalam keluarga kami, biarlah Tuhan Engkau datang, Engkau hadir Tuhan Yesus menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan dari Engkau akan selalu kami rasakan dalam hati kami. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus mendukung, mengasihi satu sama lain dalam keluarga kami, dalam keluarga besar jemaat GKMI Siloam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, saat ini kami boleh mendengar firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Yan Takaria. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberkati kehidupan beliau, memberkati keluarga, memberikan kesehatan selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga limpahkan sukacita-Mu Tuhan dalam kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita juga akan menanggapi firman ini dengan menaikkan satu buah pujian, bahwa di situ kita selalu boleh diingatkan kita punya Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan rancangan-rancangan yang hidup yang baik dalam kehidupan kita, seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang kami, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan dengan iman, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyimak warta. Jadi Bapak Ibu silahkan menyimak warta dari warta yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun kami jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Kristi Handayani tanggal 26 Juli dan ada Saudara Dandi A. Pontororing pada tanggal 30 Juli. Tuhan Yesus memberkati dan selamat ulang tahun. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita kembali untuk masuk dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mensyukuri cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami rasakan di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sebagai orang tua dan sebagai anak-anak. Walaupun saat ini kami mengaku keluarga kami ada di dalam pergumulan-pergumulan, khususnya menyangkut kehidupan sehari-hari. Tapi kami bersyukur anak-anak kami mau menerima keberadaan mereka, keberadaan kami para orang tua. Kami bersyukur karena itu hubungan kami antara anak dan orang tua, suami dan istri, dalam keadaan pergumulan kehidupan dunia saat ini, kami merasakan satu hubungan yang indah. Karena kami tahu Tuhan ada di dalam keluarga kami, memimpin kami. Kami bersyukur pada waktu-waktu tertentu dalam pergumulan kami berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk mendengar seruan doa kami. Tangan Tuhan malah terbuka menyambut seruan doa kami dan memberkatinya.
Sehingga kalau di antara keluarga kami beberapa waktu yang lalu ada yang kurang sehat, kini telah sehat karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun kami makan minum apa adanya, tapi oleh anugerah Tuhan semua diberkati, sehingga kami sehat. Anak-anak kami boleh mulai lagi pendidikan mereka, walaupun melalui Zoom. Mereka setia, tekun, mereka berjuang, karena mereka ingin menggapai masa depan yang lebih baik. Dan Tuhan memberkati mereka. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang kami upayakan tidak sia-sia, karena berkat selalu Tuhan berikan. Bersama-sama dengan masyarakat bangsa bahkan dunia dalam menghadapi pergumulan COVID-19 saat ini. Virus yang bermacam-macam, yang membuat sampai kepada tenaga medis pun terpapar karenanya. Kadang-kadang membuat kami takut. Tapi kami bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah dokter, para medis lainnya, apapun tenaga medis itu namanya. Tangan Tuhan berkenan memberkati dia, supaya dia dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang sakit. Mereka dapat merasakan berkat Tuhan langsung melalui para dokter itu. Dan mereka juga boleh mengalami pemulihan kesehatan. Dan dokter dan tenaga medis itu sendiri dilindungi Tuhan. Bagi keluarga-keluarga tenaga medis yang terpapar, Tuhan berikan kekuatan iman untuk mereka menghadapi perjalanan hidup selanjutnya. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan pimpinan bangsa, bagaimana segera keluar daripada pergumulan COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak usaha dilakukan, tapi kenyataannya seperti masih belum berarti. Berkatilah pimpinan negara kami, Presiden Pak Joko Widodo, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, supaya mereka sehati, bersatu, berkumpul bersama, juga kerjasama baik dengan masyarakat. Bagaimana berjuang untuk segera menyelesaikan COVID-19 ini. Supaya Tuhan, bangsa kami bukannya makin terpuruk, tapi masih boleh bangkit kembali dalam segala bidang. Perekonomian, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Ya Tuhan, kami berdoa, mohon perlindungan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan Sinode GKMI dan PIPKA. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan yang Tuhan sudah berikan bagi Pendeta Sheni yang berangsur-angsur sehat. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan lainnya yang mengalami pergumulan dan Tuhan berikan penghiburan untuk mereka. Kami berdoa saat ini, Pendeta Andreas bersama istri dan anak sedang juga sakit di Bogor. Begitu juga ya Bapa, dan beberapa hamba Tuhan lainnya
baik di Sumatera Selatan, Lampung, maupun di Jawa ini. Tolong Tuhan ulurkan tangan dan pulihkan kesehatan mereka. Pendeta Sumardi Pitrakarya, kami mohon kuasa Tuhan atasnya. Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam pelayanan di GKMI Siloam. Hamba Tuhannya, majelisnya, pengurus rayonnya, pengurus komisinya, tangan Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sampai kepada komisi anak-anak pun mau tetap semangat memuji Tuhan. Demikian Bapak Sinode dalam menggumuli untuk sidang raya pada bulan Oktober. Panitianya GKMI Cempaka Putih boleh mempersiapkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Khusus untuk di dalam gereja kami GKMI Siloam ini dalam pergumulan untuk hamba Tuhan yang akan menjadi gembala jemaat pada waktu yang akan datang, biarlah Tuhan yang memutuskan. Jangan kami mengikuti keinginan kami sendiri. Kami berdoa juga untuk majelis-majelis baru yang akan dipilih untuk menjadi majelis baru pada waktu yang akan datang. Tuhan tolong berkati panitia saat ini dalam usahanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, mereka yang sudah lanjut usia khususnya, bahkan bayi yang sekarang ada di dalam kandungan ibunya. Tuhan tolong memberkati mereka satu persatu. Yang sakit jangan Tuhan biarkan dia putus asa. Keluarga Tuhan berkati untuk dapat melayaninya dengan baik. Terima kasih pada kesempatan ini izinkan Tuhan berkenan menerima persembahan yang kami bawa saat ini. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Bahkan akan terus mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Seperti janda Sarfat di tengah-tengah pergumulan ekonomi yang begitu berat, dia beri persembahan kepada hamba Tuhan dengan sukacita. Maka kami bawa persembahan kami saat ini pun dengan sukacita. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan Tuhan sudah mendengar doa kami. Yang kami pun memintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tak terasa sudah sampai di penghujung ibadah minggu hari ini. Mari kita naikkan pujian pamungkas kita, Terima Sukacita Surga. Mari sama-sama Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya
nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan, mengikrarkan komitmen pemuridan kita sebagai jemaat yang menonet berikut ini. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia sungguh-sungguh mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai jemaat yang percaya di seluruh dunia, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, tinggallah dalam damai sejahtera Tuhan, dalam keluarga masing-masing. Hadirkanlah kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera dalam keluarga. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dengan perjanjian yang kekal telah membawa kita kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, Dialah yang akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam saudara sekalian apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua
Ya, Bapak Ibu, ibadah minggu kita telah selesai. Selamat menjalani aktivitas, semoga selalu merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan juga dapat diberikan langsung melalui rekening gereja. Nomor rekening BCA 0131277180 atas nama Desi Astrini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.